Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Hal-hal yang menghalangi usaha kesatuan hati. Pertama, hasad dan kedengkian. Setan tidak akan membawa pekerja dakwah ke tempat maksiat, tetapi setan akan selalu berusaha memecahkan hati pekerja dakwah dengan sifat hasad dan dengki agar berselisih. Setan menyebarkan fitnah dengan kelicikannya. Ibarat orang yang mau meracuni tidak akan menulis racun pada suatu benda, tetapi dicampur dalam makanan yang lezat, sehingga semua orang tertarik untuk menikmati hidangan tersebut. Di antara 80.000 perangkap setan, 70.000 perangkap khusus diperuntukkan bagi pekerja dakwah. Setan memasang jebakan dengan hal-hal yang indah-indah, tetapi penuh perangkap dan fitnah. Bagaimana agar terlihat kawan-kawan buat kerja tidak tertib, tanpa usul, dan menyebarkan kepada orang lain, sehingga timbul prasangka buruk di antara pekerja dakwah. Apakah ada yang mau mengorbankan dirinya, harta, dan waktunya untuk merusak akhiratnya? Seorang keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta dan diri untuk memperbaiki diri. Lalu setan memasukkan prasangka buruk pada sesama dai, sehingga pengorbanannya sia-sia. Setan berbisik, teman kamu tidak tertib, gara-gara dia kerja dakwah jadi rusak. Padahal mungkin ia khilaf, berbeda pendapat dengan arahan masyayikh. Ini bisikan berbahaya yang akan menimbulkan perbedaan dan perpecahan. Lalu yang rugi diri kita sendiri dan merugikan kerja dakwah. Alim ulama berkata, apabila para pekerja dakwah telah bermuzakarah mengenai kelemahan kawannya, maka kerja dakwah akan langsung menjadi lemah di kawasan tersebut. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyebarkan kalimat mengenai seseorang menurut dia untuk memburukannya di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk mendekatkannya ke neraka hingga ada bukti dengan apa yang dia ucapkan. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Kanjul Umal. Suatu hari Maulana Umar rahimahullah kedatangan seseorang melaporkan keadaan para penanggung jawab kerja dakwah di negerinya. Lalu bertanya, apakah engkau sendiri tidak punya kekurangan? Maka jangan engkau melihat kelemahan orang lain, sehingga membuat engkau tidak dapat bekerja sama dalam kerja dakwah. Akhirnya usaha dakwah berhenti. Dakwah adalah kerja yang mulia dan merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjaga dan memelihara kelangsungan usaha dakwah. Jika ada yang tidak tertib, tidak perlu dijadikan bahan pembicaraan, karena suatu saat nanti akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana seekor ikan yang mati di tengah laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencampakkannya dengan mudah. Bangkainya akan terapung di permukaan, lalu terlempar ke tepi laut. Maulana Ilyas rahimahullah berdoa, ya Allah, hantarlah jemaah ke seluruh alam. Ya Allah, peliharalah jamaah di seluruh alam. Ya Allah, semua penghalang-penghalang singkirkanlah. Maka jangan takut buat kerja. Jika merasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak perlu mengotori lisan dengan hasad, ghibah,
namimah, dan sifat buruk lainnya yang menguras energi dan akan menghapus amal kebaikan kita sendiri. Dari Sayyidina Jubair bin Awam radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak tersebar pada kalian penyakit yang telah diderita oleh umat sebelum kalian, yaitu hasad dan permusuhan. Keduanya adalah sesuatu yang memangkas, bukan memangkas rambut yang dimaksudkan, tetapi hasad dan permusuhan akan memangkas habis agama kalian." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang paling Allah Subhanahu wa taala benci adalah orang yang keras kepala lagi suka bermusuhan." Hadis riwayat Muslim. Lakukan usaha dakwah dengan penuh perhatian. Fokuskan diri dengan menunaikan hak-hak kerja sebanyak-banyaknya. Buat kerja dengan cerdas dan kesadaran penuh. Tanggung jawab umat ada dalam pundak kita. Saat ini keadaan umat Islam di seluruh dunia terhina, tidak ada wibawa, terpecah belah, dan berbagai penyakit melanda pada seluruh aspek kehidupan. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik?" Lalu beliau menjawab, "Setiap orang mukmin yang mahmumil qalbi." Kemudian orang bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah mahmumil qalbi itu?" Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu orang yang takwa, hatinya bersih, tidak ada penipuan padanya, kedurhakaan, pengkhianatan, kedengkian, dan hasad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi atau mengangkat seorang khalifah selain ia mempunyai dua kubu yang memerintahkan kebaikan dan memotivasinya, dan kubu yang memerintahkan berbuat keburukan dan memotivasinya. Maka orang yang terjaga adalah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hal yang menghalangi usaha kesatuan hati setelah hasad dan kedengkian tadi yang kita bahas, yang kedua adalah berprasangka buruk, suuzon, menceritakan kekurangan orang lain, ghibah, mengadukan kesalahan, namimah, dan menyebarkan fitnah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, namun keimanan belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian mengumpat orang muslim, dan janganlah pula mencari-cari kesalahannya, karena sesungguhnya barang siapa mencari kesalahan mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencari-cari kesalahannya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala selidiki kesalahannya, maka dia akan mencampakkan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencampakkannya sekalipun di dalam rumahnya." Hadis riwayat Abu Daud. Orang yang berprasangka buruk suatu saat akan mengadu kepada orang lain. Pada hari kiamat ada orang yang membawa dosa sebesar gunung, tetapi dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya ada orang yang membawa pahala sebesar gunung, tapi ia dimasukkan ke dalam neraka. Malaikat heran dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, Engkau tidak mungkin keliru menjatuhkan hukuman." Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Orang yang membawa dosa sebesar gunung
aku masukkan ke surga karena ucapannya yang menyatukan umat. Sebaliknya orang yang membawa pahala sebesar gunung dan aku masukkan ke neraka sebab ucapannya telah memecah belah umat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah prasangka, karena prasangka buruk ucapan yang paling dusta, dan jangan kalian saling mendiamkan, saling mencari keburukan, saling menipu dalam jual beli, saling mendengki, saling memusuhi, dan jangan saling membelakangi, dan jadilah kalian semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersaudara. Suka mengadu adalah perbuatan dosa, dan mendengarkan pengaduan juga termasuk perbuatan dosa. Jangan suka melapor-lapor dan semangat mendengarkan laporan orang yang suka mengadu. Ini penyakit dalam kerja dakwah. Imam Hasan Basri rahimahullah berkata, orang yang bergibah dan yang mendengarkannya adalah bersekutu dalam berbuat dosa. Mengapa orang cerita keburukan orang lain kepada kita? Sebab kita mau meluangkan waktu untuk menjadi pendengar setia. Jika ada yang datang bercerita atau mengadu, maka segera dicegah seraya berkata, kesalahan saya lebih banyak daripada dia, maka ceritakanlah keburukan diriku yang engkau ketahui agar saya bisa memperbaikinya. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berbahagialah orang yang tersibukkan dengan aibnya sehingga ia tidak memperhatikan aib orang lain. Jangan bergibah dan menjadi bahan gibah bagi orang lain, maka hendaklah memperbaiki akhlak kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu selalu menyelidiki aurat aib manusia, berarti engkau telah merusak mereka atau hampir merusak mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang telah bertanya, ya Rasulullah, apakah ghibah itu? Beliau menjawab, menyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Kemudian ditanya, apa pendapat engkau jika yang aku katakan itu ada pada saudaraku? Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika apa yang kamu katakan ada padanya, maka sesungguhnya engkau telah menggibahnya, mengumpatnya, dan jika tidak ada padanya, maka sungguh engkau telah memfitnahnya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apakah ghibah itu? Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau sebut pada diri seseorang sesuatu yang ia benci jika mendengarnya. Lelaki itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, walaupun yang diucapkannya itu benar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika yang engkau katakan itu hal yang batil, maka itu dusta. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengatakan sesuatu mengenai orang mukmin yang tidak ada padanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkannya dalam lembah kebinasaan. Barang siapa yang memfitnah orang yang tidak bersalah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melemparkannya ke dalam lembah kehinaan hingga ia membawa bukti apa yang ia katakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada hambanya
melebihi 70 kali kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui keburukan atau aib pada para hambanya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala As-Sattar, Maha menutupi dan gunakan diri kita dalam kerja dakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka orang yang menceritakan keburukan hambanya. Kita dapat berkumpul dalam kerja dakwah bukan terjadi dengan sendirinya, tetapi jauh di belakang kita banyak orang-orang yang lebih dahulu berkorban dengan tangisan, perasaan, waktu, harta, bahkan jiwa mereka. Apabila diri kita menjadi penyebab orang lain meninggalkan kerja dakwah, maka tidak akan wujud islah pada diri sendiri dan orang lain. Bahkan menjadi sebab timbulnya keburukan-keburukan dalam dakwah. Yang dibutuhkan dalam kerja bukan saling mengkritik, merendahkan, menyalahkan dan sebagainya. Jika terjadi pelanggaran, bermudzakarahlah empat mata. Bila tetap tidak ada perbaikan, maka maafkan kesalahan dia, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta usulnya, sedekah untuknya dan memuji kebaikannya. Nabi Isa alaihissalam berkata, selama engkau sibuk menyalahkan orang lain, maka engkau tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menuduh orang mukmin lelaki atau perempuan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke lembah kebinasaan. Saat ini kita terbiasa mendengar keburukan orang lain dengan penuh semangat, sehingga menjadi pedagang keburukan. Lalu keburukan ini disebarkan kemana-mana, ke toko, ke pasar, dan menjadi topik pembicaraan dalam berbagai majelis dan media. Usaha dakwah menganjurkan untuk melihat kebaikan orang lain, sebab setiap orang memiliki aib termasuk diri kita sendiri. Yang tidak punya aib hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna dan pencipta seluruh kesempurnaan. Pada suatu hari seorang guru sedang mengajar muridnya. Lalu seekor babi lewat. Syekh itu bertanya kepada murid-muridnya, kebaikan apa yang kalian lihat pada babi itu? Murid-muridnya menjawab, tidak ada. Lalu ia berkata, saya melihat dua hal pada babi itu. Ketika berjalan menundukkan pandangan, dan kerjanya membersihkan kotoran sendiri. Seekor babi saja terdapat kebaikan, apalagi manusia. Apakah kita tidak melihat kebaikan pada orang lain? Dalam usaha dakwah ibarat mencuci baju sendiri. Sebelum ikut program dakwah terdapat banyak keburukan. Mungkin ada 1 juta keburukan, namun ketika berdakwah mulai berkurang sedikit demi sedikit, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkan keburukan tersebut dengan rahmatnya. Jika istiqomah bermujahadah di jalan Allah, suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayiat dzalika dzikra lidzakirin. Sungguh perbuatan-perbuatan baik itu menghapus keburukan, menghapus kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Hud ayat 114. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau melakukan satu kemaksiatan, maka ikutilah dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad dalam kitab At-Targhib.